Nafasku menciptakan kasih, menciptakan kasih. Ajarku berdiam dekat di hatimu, ajarku berdiam dan ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online Pesat Community. Saya percaya saat kita mengikuti ibadah ini, kita diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa. Ada beberapa tips mengikuti ibadah secara online. Pertama, konsentrasi. Fokus pada ibadah dan jangan biarkan perhatian Anda beralih ke hal yang lain. Kedua, ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan. Mari hadirkan atmosfer surgawi di rumah Anda. Ketiga, buka hati dan perhatikan khotbah. Percaya bahwa hadirat Tuhan hadir di dalam rumah Anda. Dan keempat, mari ikuti ibadah sampai akhir. Jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, para sahabat pesat yang ada di seluruh tanah air Indonesia. Kita patut bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan ini kita dapat bertemu kembali di dalam ibadah online komunitas pesat. Saatnya kita akan menyiapkan hati kita akan memuji, meninggikan Tuhan kita. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang suci, Allah yang layak untuk kita sembah. Kita mau katakan, suci, suci, sucilah Engkau Tuhan. Haleluya. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, sucilah Engkau Tuhan. Suci, 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 kaum kudus tersungkur di depan tahtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu. Tuhan yang ada selama-lamanya.
segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Segala pujian bagi-Mu, segenap nafas muliakan-Mu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan nama-Mu. Haleluya, glory haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang kudus, Kau layak kami sembah. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau sanjung Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah kami, Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang hidup, Allah yang kekal. Hanya Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Kami bersyukur buat kasih, buat cinta-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama-sama. Itu semua karena kasih kebaikan-Mu Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah hanya Engkau saja Allah yang layak untuk kami sembah, dan hanya Engkau saja ya Tuhan. Seluruh bangsa, seluruh umat-Mu boleh datang untuk bersujud, menyembah, mengatakan bahwa hanya Engkau Yesus Juru Selamat yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Allah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan pujian. Oh Tuhan, pimpin langkahku. Oh Tuhan,
pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu setiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpin langkahku. Tuhan, pimpinlah langkahku. Ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Itulah kerinduan jiwaku. Selamat pagi rekan-rekan pesat dimanapun berada. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, minta tuntunan Tuhan, minta kuasa Tuhan menyertai kita. Bapak Surgawi, kami berterima kasih untuk waktu ini. Tuhan berikan kami kesempatan yang luar biasa untuk beribadah bersama. Walaupun tidak tatap muka langsung, tetapi kami percaya bahwa jangkauan tangan Tuhan ada bersama kami semuanya. Engkau siap memberkati kami lewat ibadah online ini. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur pengurapan Tuhan turun atas kami semuanya. Hanya kepadamu kami berdoa dan minta tuntunan Tuhan dalam pemberitaan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat 37 di sana dikatakan, jika ya, katakanlah ya, jika tidak, katakanlah tidak, karena selebihnya itu berasal dari si jahat. Ayat ini dipahami oleh saya bahwa ini ada kaitannya besar dengan tema kita. Tema yang diberikan kepada saya yaitu berbicara tentang integritas. Integritas itu berbicara tentang kejujuran. Maka Alkitab tadi katakan, jika ya
ya, jika tidak katakan tidak. Di sana tidak ada yang namanya dusta. Di sana tidak ada yang namanya kebohongan. Di sana adanya kejujuran. Karena ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Itu artinya semuanya sangat terbuka. Semuanya tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, inilah ayat yang saya anggap sangat relevan kaitannya dengan integritasnya. Apa itu integritas? Ya, ada beberapa pengertian di sini. Ya. Integritas di dalam core value kita, untuk nilai-nilai pesat, integritas ditaruh di urutan yang pertama. Kemudian didefinisikan seperti ini. Yang pertama, integritas menurut definisi pesat itu adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan yang konsisten. Yang kedua, berpikir dan berbuat yang benar baik dilihat maupun tidak dilihat. Jadi dilihat atau tidak dilihat, orang itu mengerjakan polanya dengan cara yang sama. Kalau tidak dilihat, kalau dilihat berbuat baik, mengerjakan dengan baik. Kalau tidak dilihat pun tetap berbuat baik dan mengerjakan sesuatu dengan sangat baik. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu berbicara tentang mutu, bicara tentang sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Jadi integritas itu ada bicara tentang wibawa dan juga kejujuran. Di Wikipedia di sana dikatakan begini, integritas adalah praktek bersikap jujur dan menunjukkan kepatuhan yang konsisten dan tanpa kompromi terhadap prinsip dan nilai moral dan etika yang kuat. Ya. Di dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan seseorang. Jadi, di dalam etika, sekali lagi katakan, integritas itu dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan seseorang. Integritas itu berdiri bertentangan dengan yang namanya kemunafikan. Di dalam integritas itu tidak ada kemunafikan, tetapi sebaliknya, kemunafikan itu di sana tidak ada nilai integritas. Nah, integritas itu berasal dari kata Latin integer, yang berarti keseluruhan atau lengkap. Nah, dalam konteks ini, integritas adalah perasaan batin, dalam tanda kutip keutuhan yang berasal dari kualitas seperti kejujuran dan konsistensi karakter. Nah, dengan demikian, seseorang dapat menilai orang lain itu memiliki integritas sejauh mereka bertindak sesuai nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip yang mereka pegang. Nah, contoh orang berintegritas di dalam Alkitab adalah Yusuf salah satunya. Ya. Di dalam Kejadian pasal 39 di sana, itu adalah sensasi integritas dimulai dari kehidupan Yusuf di rumah Potifar. Dia punya nilai-nilai keyakinan dan berpegang pada sebuah prinsip. Ketika Yusuf menjadi budak Potifar, Alkitab mencatat semua yang dikerjakan oleh Yusuf itu berhasil, sukses, bagus. Kemudian Potifar mempercayakan kedudukan yang lebih besar atau kepercayaan yang lebih besar. Mempercayakan rumahnya dan seluruh hartanya dipercayakan kepada Yusuf untuk dikelolanya. Karena dia memiliki sebuah integritas. Ya. Ketika dia sudah mulai mengelola dan semuanya bisa berjalan dengan baik, teratur, bahkan lebih baik, di dalam kondisi seperti itu tiba-tiba ujian integritasnya muncul. Ketika kapan? Ketika istri Potifar tergoda oleh keelokan paras Yusuf. Saya tidak bisa membayangkan Yusuf seperti apa, tapi Alkitab mencatat bahwa parasnya itu elok, sehingga istri Potifar tergoda. Di dalam godaan yang seperti ini,
Yusuf tidak lagi tergoda dengan perbuatan seperti itu. Karena apa? Karena dia menyadari bahwa betul semua yang dipercayakan oleh tuannya itu bagian dari sebuah kepercayaan. Yusuf berkata ketika dia digoda oleh istri Potifar, aku tidak mungkin berbuat dosa sebesar itu. Semua harta benda, kekayaan, seisi rumah dipercayakan kepadaku, tetapi kamu, Nyonya, itu tidak dipercayakan kepadaku. Jadi tidak mungkin aku harus berbuat sesuatu yang melanggar sebuah perjanjian, melanggar sebuah kepercayaan yang sudah tuanku Potifar percayakan. Integritas yang Yusuf miliki ini memang mengandung sebuah konsekuensi besar. Yusuf akhirnya difitnah, akan memperkosa istri Potifar, dan Yusuf pun akhirnya masuk dalam penjara. Jadi kadang-kadang memang integritas itu memiliki sebuah resiko yang tidak kecil. Ya. Tapi Yusuf nampaknya tidak peduli dengan semuanya itu. Dia tetap hidup di dalam prinsip, hidup di dalam integritasnya dia, kejujurannya dia, ketahanan moralitas yang dimiliki, sehingga dia tetap menjadi manusia yang berintegritas walaupun dia harus masuk penjara. Contoh lain, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia percaya kepada Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan, tawaran yang menarik adalah dia harus menyembah kepada patung yang Nebukadnezar buat. Tetapi dia tidak pedulikan itu. Oleh karena keteguhannya, keyakinannya, nilai-nilai moral yang dia milikinya berkaitan dengan kereligiusannya, dia tidak menyerahkan semuanya itu. Resikonya apa? Resikonya dia masuk dalam dapur perapian yang menyala-nyala. Ya. Kemudian ada di sana Daniel juga masuk lubang gua singa. Daniel ini orang yang memiliki integritas luar biasa. Alkitab mencatat Daniel dipercaya oleh Nebukadnezar sampai wakil-wakil raja dan bahkan para pejabat tingginya saja harus laporan kepada Daniel. Nanti saudara bisa baca di dalam kisah Daniel pasal yang ke-6 di sana. Ya. Jika Daniel tidak memiliki nilai-nilai yang kuat, maka Daniel akan menyerah begitu saja ketika dia harus masuk dalam lubang singa. Tetapi dia memiliki sebuah prinsip, memiliki sebuah nilai-nilai moralitas, sehingga ketika masuk gua singa pun dia relakan walaupun resikonya sangat besar. Tapi Tuhan melindungi orang-orang yang berharap kepada dia. Integritas yang dimiliki oleh Daniel, iman yang dimiliki oleh Daniel kepada Tuhan menghasilkan buah. Walaupun di waktu masuk lubang singa, Daniel mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Tuhan sudah tahu apa yang akan dia buat untuk Daniel. Sehingga ketika masuk ke dalam lubang singa, Daniel aman-aman saja. Karena apa? Karena perlindungan Tuhan. Ya, perlindungan Tuhan. Lalu contoh lain sebenarnya, kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian, ini sebenarnya ini ujian integritas. Balak, yang namanya Balak bin Sipor, itu menguji Bileam bin Beor. Ya. Bileam ini adalah seorang yang luar biasa. Alkitab mencatat di dalam kitab Bilangan pasal 22, dia adalah orang yang perkataannya itu selalu jadi. Nanti saudara bisa baca. Apa yang dikatakan oleh Bileam itu terjadi. Jika Bileam mengutuk orang, maka kutuk itu berlaku. Jika dia memberkati orang, maka berkat itu juga berlaku pada orang yang diberkati. Oleh karena ketenarannya inilah kemudian Balak bin Sipor, Raja Moab ini, mengutus para utusan-utusannya untuk mengupah Bileam ini ketika bangsa Israel mau melewati daerahnya. Karena mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Ketika dia
Balak bin Sipor itu mengutus utusan kepada Bileam untuk berpihak kepada raja ini, Bileam tidak mau. Alkitab mencatat, tunggu, nanti apa yang aku dengar dari Tuhan itu yang aku sampaikan kepada kamu. Dan betul, apa yang didengar oleh Tuhan itu yang disampaikan kepada utusan dari raja Moab ini. Lalu pulang, mengutus lagi sampai ketiga kalinya. Bahkan Balak bin Sipor pun sampai berkata, seandainya ada emas, seluruh istana pun aku bisa berikan kepadamu kalau kamu mau. Kalau kamu mau memberikan ini. Yang penting kamu berpihak kepadaku. Alkitab mencatat di dalam Bilangan 22 sampai pasal 25, di sana Bileam itu belum berbuat dosa. Karena dia belum tergoda dengan semuanya itu. Tetapi saudara perhatikan, pada akhir hidup dari Bileam, ternyata dia tergoda oleh karena upah besarnya itu. Alkitab mencatat bahkan dia membuat banyak perempuan-perempuan Israel berbuat dosa. Lalu saudara bisa baca di dalam di dalam Bilangan pasal 31 di sana, akhirnya Bileam dibunuh oleh orang Israel karena dia menyesatkan banyak perempuan Israel. Jadi kadang-kadang integritas diuji justru pada saat-saat memiliki kedudukan yang tinggi, sama seperti Bileam ini. Ketika dia memiliki otoritas, kuasa. Menurut saya Bileam ini salah satu orang yang menyalahgunakan karunia Tuhan. Sehingga dia mati dengan cara yang tragis. Oleh karena itu di dalam kitab Yudas, di sana dikatakan supaya kita tidak mengikuti jalan Bileam. Di sana dikatakan celakalah mereka yang hidup dalam kesesatan Bileam. Dari Bileam saya belajar paling tidak ada 3 hal. Integritas bisa surut ketika kita bergaul dengan orang yang tidak benar. Bileam orang yang luar biasa, tetapi dia bergaul dengan orang yang tidak benar. Akhirnya dia terseret ke sana, terseret arus itu, dan dia harus kehilangan kedudukannya dalam pengiringan akan Tuhan. Yang kedua, integritas bisa hancur ketika nilai-nilai yang kita miliki kita tukar dengan materi atau harta benda. Ya. Ini bisa disebut bagian dari keserakahan. Maka tadi yang saya sudah sampaikan di dalam konteks Yudas itu cuma 1 pasal di ayat yang 11 itu ya. Di sana celakalah mereka yang hidup dalam kesesatan Bileam. Artinya orang yang hidupnya di dalam keserakahan sama seperti Bileam. Itu adalah orang-orang yang celaka, dan orang yang serakah ini adalah salah satu ciri bahwa ini adalah bagian dari orang yang tidak memiliki integritas. Jadi keserakahan itu adalah salah satu cara atau salah satu bukti bahwa orang itu tidak memiliki integritas. Yang ketiga, integritas hancur karena menyalahgunakan karunia Tuhan demi ketenaran dan uang. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah tenar, ya, sudah dianggap hebat, kadang-kadang godaannya muncul di sana. Ingin mempertahankan ketenaran, ingin mempertahankan uang karena kita merasa sudah nyaman dengan semuanya itu. Integritas bisa hancur justru di dalam konteks seperti ini, yaitu menyalahgunakan kasih karunia demi ketenaran dan uang. Sama dengan orang menjual karunia Tuhan. Orang ini orang yang tidak berintegritas. Lalu, bagaimana integritas terbentuk? Integritas terbentuk itu biasanya dimulai dari tataran kognitif dulu. Tahu apa itu makna, tahu apa itu dari perbuatan integritas. Atau mungkin dengan istilah lainnya diajar dulu supaya paham, mengerti tentang apa itu integritas, apa itu pengertiannya, kemudian cara bertindaknya bagaimana. Jadi teorinya dulu diajar tentang teorinya. Bisa seperti itu. Yang kedua, itu dibutuhkan sebuah modeling.
Kadang-kadang integritas tidak cukup hanya dikatakan saja. Integritas tidak cukup disampaikan dalam sebuah pengajaran saja. Integritas tidak cukup hanya pada waktu saudara mengikuti seminar dan kemudian mendengarnya. Integritas butuh teladan dari orang yang berintegritas, sehingga kita mengerti betul, oh ini toh fakta dari integritas. Dia bisa lihat integritas itu sendiri dari orang-orang yang menjadi model. Dan kemudian dari di sana ada peneladanan yang bagus, sehingga kita pun mengikuti pola-pola seperti itu. Yang ketiga bisa saja lingkungan kita. Lingkungan kita ini membentuk integritas juga. Kalau lingkungan kita berintegritas. Nah, integritas itu bisa terjadi dari proses perilaku. Bisa dimulai dari keluarga. Lingkungan paling kecil itu adalah keluarga. Ketika melihat ayah ibunya berintegritas, berbuat baik, ada kejujuran di sana, ada keterbukaan di sana, ada kasih di sana, maka anak akan mencontoh perilaku dari orang tuanya ini, ya, orang tuanya. Kemudian dari lingkungan terbesarnya, lingkungan dari sekelilingnya, itu kadang-kadang juga mempengaruhi seseorang untuk berintegritas. Kadang-kadang lingkungan membuat kita tergoda untuk meninggalkan nilai-nilai itu, nilai-nilai integritas itu, ya, karena banyak daya tariknya. Tetapi yang paling kokoh ditanamkan dalam keluarga. Ketika keluarga ini kuat, maka lingkungan sebesar apapun, nilai-nilai itu tidak akan pernah sirna dari kehidupan orang-orang yang kita teladani, dari orang-orang yang kita ajar, dari orang-orang yang melihat model dalam hidup kita. Akan ingat terus kan. Menurut saya integritas itu memang sudah ditanamkan oleh Tuhan sejak masuk dalam proses penciptaan. Alkitab berkata di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, ya. Di sana dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Artinya Allah yang berintegritas itu menciptakan kita segambar dengan dia. Itu artinya apa? Artinya bahwa kita memiliki integritas sama seperti yang Tuhan miliki. Tetapi sayangnya integritas yang manusia miliki, kita miliki ini, itu rusak tatanan moralitasnya sebagai makhluk yang diciptakan segambar dengan Allah. Lewat apa? Lewat perbuatan dosa. Jadi dosa itu memporak-porandakan nilai-nilai moralitas yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita, ya, yang sudah taruh. Nah, jalan masuk perbaikan dan pemulihan menjadi manusia yang berintegritas adalah beriman kepada Kristus Yesus, Sang Pembaharu ini. Saya sebut ini poin yang keempat, ya. Jadi, barang siapa ada di dalam Kristus, ia telah menjadi ciptaan baru. Di dalam 2 Korintus pasal 5:17. Lalu di dalam kitab Roma pasal 12, di sana kita dianjurkan tidak sama dengan dunia ini, tetapi ada pembaharuan budi. Lalu kemudian di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 8, kita diminta memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Alkitab berkata, pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini adalah suatu benih-benih yang firman Tuhan taruh dalam diri kita untuk menjadi manusia berintegritas. Starting pointnya, yaitu pada waktu kita mulai beriman kepada Kristus. Ketika kita beriman kepada Kristus, disitulah nilai-nilai ilahi mulai dimunculkan dalam diri kita, ditanamkan dalam diri kita. Kita diproses ulang untuk mempelajari sesuatu yang benar, supaya kita kembali seperti ciptaan semula, yaitu apa? Menjadi manusia yang berintegritas. Manusia yang berintegritas. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kapan kitab Roma dan Filipi itu dipraktekkan? Untuk bisa dipraktekkan ya di dalam semua proses kehidupan.
baik waktu kita sedang happy maupun waktu kita sedang dalam kesulitan. Jadi kesulitan itu akan menunjukkan kita ini manusia emas atau justru kita ini kayu bakar yang murah. Ya. Jadi integritas itu menentukan siapa kita. Kadang-kadang masa-masa sulit itu menguji integritas kita. Kita ini emas atau justru kayu bakar yang murahan. Dan saudara dan saya bisa melihat tentang siapa kita. Kira-kira kita ini emas atau kayu bakar murahan itu sendiri. Ya. Jadi itu penting, kadang-kadang kita perlu refleksi, bertanya pada diri kita sendiri. Saya ini manusia yang emas kategorinya atau kayu bakar yang murahan. Ya. Berikutnya adalah mengapa kita harus berintegritas. Saya kira sudah sewajarnya lah kita menjadi manusia yang berintegritas karena kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 21 sampai 25 nanti saudara bisa pelajari dengan baik ya. Saya akan bacakan sebagian saja. Di sini dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Artinya manusia lama saudara bisa baca di dalam Galatia pasal yang kelima ayat 19 sampai 21. Di sana perbuatan daging telah nyata. Ya. Di sana dikatakan begini. Di perbuatan daging itu telah nyata. Ya, nanti bisa dibaca di sana. Ada percabulan, ada kedengkian, ada iri hati, ya. Dan seterusnya di sana dikatakan. Ya. Ini adalah sesuatu yang menyesatkan. Oleh karena itu ketika kita percaya kepada Kristus, kita dibaharui roh kita, pikiran kita, dan mengenakan manusia baru, dan diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, ya dikatakan begini, dan berkatalah benar kepada yang lain. Artinya ini integritas karena kita sesama anggota. Jadi ketika kita diminta untuk membuang dusta dan kemudian berkata benar kepada yang lain, ini adalah poin dari integritas, meninggalkan dusta. Ya. Yang kedua, mengapa kita harus berintegritas? Supaya kita dipercaya. Salah satu penderitaan yang berat dialami manusia adalah ketika manusia tidak ada satu orang pun yang percaya kepada kita. Itu adalah sesuatu tekanan mental yang paling berat kalau seandainya ada manusia atau orang lain, tetangga kita, anak kita, suami kita atau istri kita tidak percaya kepada kita. Itu adalah sesuatu yang paling menyiksa menurut saya. Ya. Mengapa tidak percaya? Ya mungkin karena kita tidak memiliki integritas. Kita ini pelin-pelan, tidak punya pendirian yang teguh, suka dusta, dan seterusnya. Nah, salah satu modal untuk hidup bahagia, maka kita harus memiliki integritas. Kita dipercaya sama orang. Itu menjadi sesuatu yang membanggakan, membahagiakan diri kita. Tadi saya katakan kalau ada orang tidak percaya kepada kita, apalagi semua orang, itu membuat kita sangat menderita. Tetapi kebahagiaan itu bisa didapatkan kapan? Ketika kita bisa dipercaya, karena kita memiliki integritas di dalam hidup ini. Ya, rintangan untuk berintegritas memang ya ada rintangan untuk berintegritas. Rintangannya apa? Egois. Tadi sudah disebutkan di sana ada perbuatan daging. Ya, egois, mementingkan diri sendiri. Kalau orang egois biasanya fokusnya kepada diri sendiri. Lalu yang kedua ada serakah. Serakah itu juga bagian dari perilaku tidak berintegritas. Dia merugikan orang lain. Tidak ada kejujuran di sana. Korupsi itu karena apa? Karena tidak ada kejujuran. Karena itu kaitannya dengan kata egois tadi. Lalu ada nafsu. Nafsu itu bisa macam-macam nafsunya ya. Saya pernah membaca sebuah tulisan yang berkata begini. Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun
memuaskan keinginannya seperti seseorang yang memuaskan hawa nafsunya. Artinya apa? Artinya hawa nafsu ini seringkali menghilangkan akal sehat seseorang, bahkan itu daya ledaknya lebih kuat daripada orang yang sekedar punya cita-cita, sekedar punya keinginan untuk berbuat baik. Kadang nafsu mengalahkan semuanya itu. Jadi nafsu ini bagian dari salah satu yang bisa menghancurkan integritas. Pelin-pelan itu juga begitu, ya. Oleh karena Amsal pasal 4 ayat 24 di sana dikatakan, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak daripadamu. Jadi perkataan yang tidak konsisten, kalau orang Jawa bilang pagi tempe sore tahu, atau baliknya pagi tahu sore tempe dan seterusnya. Itu artinya apa? Tidak ada konsistensi dalam percakapan, pelin-pelan orangnya, dan ini pasti merobohkan integritas dalam diri kita. Lalu dengki juga begitu. Dengki, kedengkian juga membuat orang itu hancur integritas. Dia tidak memiliki kejujuran, dia tidak memiliki integritas yang baik. Kedengkian menghancurkan diri seseorang. Ya, Daniel masukkan ke lubang singa karena apa? Karena dengki. Sadrak, Mesak dan Abednego masuk dalam perapian karena apa? Karena dengki. Dan banyak kasus-kasus kedengkian yang mungkin saudara bisa lihat di tetangga kanan kiri, bahkan keluarga kita. Dan fitnah itu juga menghancurkan integritas kita sendiri, karena kita ternyata manusia yang tidak berintegritas, ya. Fitnah. Nah, iri hati, Yusuf juga masuk lubang sumur, kemudian dijual ke saudagar. Itu kapan? Ketika saudara-saudaranya iri hati, dan seterusnya. Oleh karena itu, untuk berintegritas ini perlu belajar. Integritas yang kita miliki selama ini itu dibuat oleh karena sebuah proses, ya. Kecenderungan kita nih manusia yang cenderung berbuat salah, berbuat dosa, ada marah, emosi, dengki, iri hati, dan seterusnya. Oleh karena itu ini perlu dibuang, tadi katakan Alkitab. Dan prosesnya adalah prosesnya kita mulai belajar hidup memikirkan sesuatu yang berguna, yang baik, yang berkenan kepada Allah. Yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Supaya kita memikirkannya, supaya kita lama-lama menjadi manusia yang berproses, menjadi manusia yang berintegritas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita belajar untuk hidup masuk dalam proses menjadi manusia yang berintegritas. Amin. Saatnya kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita akan membawa seluruh doa-doa kita, pergumulan kita. Namun sebelumnya kita akan nyanyikan pujian Kaulah Sumber dalam hidup. Kaulah sumber kasih di hidupku, tiada yang dapat ku perbuat di luar. Kaulah sumber kuasa di hidupku, ku dapat hadapi semua bersamamu. Ku mau tinggal di dalammu, seperti kau di dalamku, sebab kaulah pokok anggur yang benar. Ku mau melekat padamu saat kau membentukku agar berbuah indah bagimu. Kaulah sumber kasih di hatiku, tiada yang dapat ku perbuat di luarmu. Kaulah sumber kuasa di hidupku, ku
ku dapat hadapi semua bersamamu. Ku mau tinggal di dalammu, seperti kau di dalamku, sebab kaulah pokok anggur yang benar. Ku mau melekat padamu saat kau membentukku agar berbuah indah bagimu. Ku mau tinggal di dalammu, seperti kau di dalamku, sebab kaulah pokok anggur yang benar. Ku mau melekat padamu saat kau membentukku agar berbuah indah bagimu, agar berbuah indah bagimu. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara semua, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami naikkan pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau. Karena hanya anugerah-Mu ya Tuhan, kami boleh ada pada saat ini bersama-sama bersekutu di dalam ibadah online kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan firman itu meneguhkan kami, menguatkan kami lagi, mengingatkan kami lagi akan panggilan kami, akan siapa diri kami di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar urapannya dari Tuhan terus mengalir dalam kehidupannya. Berkati segenap keluarganya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, kami bersyukur untuk Engkau berkenan mengizinkan kami boleh menaikkan doa-doa syafat kami. Biarlah Tuhan Kau mendengarkan dari tempat maha tinggi. Bapa, kami menghadapkan bangsa kami kepadamu. Kami minta anugerah Tuhan turun atas bumi kami Indonesia. Belas kasihan-Mu Tuhan curahkanlah atas bangsa kami. Kami mohon Tuhan, Engkaulah satu-satunya pertolongan yang kami nantikan untuk bisa memulihkan kondisi bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya bangsa ini di dalam genggaman tangan-Mu yang kuat, karena kami tahu Engkaulah yang berdaulat atas negeri kami. Maka kami minta Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu turun melingkupi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami. Kami menyerahkan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan juga wakilnya Pak Ma'ruf Amin, dan segenap kabinet kementerian yang ada. Tuhan memberkati mereka. Tuhan berikan kesehatan yang sempurna untuk Pak Jokowi dan wakilnya, juga seluruh menteri-menterinya. Berikan hikmat, marifat ya Tuhan, pengertian dan kebijaksanaan untuk mereka bisa mengambil keputusan-keputusan yang tepat untuk menolong bangsa ini dari keterpurukan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan Yesus. Lindungi mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh pemerintahan daerah yang ada, baik dari gubernur, bupati, wali kota, kecamatan ya Tuhan, sampai tingkat pemerintahan desa. Tuhan, Kau melawat setiap pemerintahan bangsa kami. Berkati para pemimpin bangsa kami dengan roh takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin negeri ini ke arah yang lebih baik. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk pesat, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percayakan Tuhan lembaga ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati pesat, berkati seluruh Tuhan kepengurusan yang ada, berkati ketua yayasan, berkati para direktur, berkati manajer area, berkati para supervisi, berkati ya Tuhan setiap guru-guru, kepala sekolah, baik guru PAUD, TK, SD, SMP, SMA yang ada. Tuhan, memberikan hikmat marifat kepada mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati tim apostolik, biar Engkau berkati setiap keluarga dan anak-anak mereka. Tuhan, dari tempat ini kami juga memberkati setiap keluarga-keluarga pesat yang ada di daerah-daerah, di pelosok-pelosok di seluruh penjuru Indonesia. Biar Engkau melawat mereka pagi ini. Berkat dari Tuhan dicurahkan dalam keluarga-keluarga mereka. Engkau hadir di setiap rumah tangga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk
para donatur, para sahabat pesat yang sudah mengasihi pesat. Tuhan memberkati mereka, melawat mereka Tuhan. Kalau akhir-akhir ini mereka terkena dampak yang luar biasa karena pandemi ini, Tuhan kami mohonkan anugerah-Mu turun atas mereka, pertolongan-Mu turun atas mereka, berkat-Mu dilimpahkan pada mereka. Mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami pemulihan ya Tuhan di segala bidang. Tuhan, supaya mereka boleh bangkit kembali dari keterpurukan yang ada. Mereka boleh bergantung sepenuhnya kepada pertolongan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan menjawab setiap seruan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan pulang ke tempat kita masing-masing untuk beraktivitas melakukan seperti apa yang sudah saudara dan saya rancangkan. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkannya wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah kali ini. Sampai jumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.